Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Hidayat Arifin dari kelas 95 pilihan untuk mata kuliah Pendidikan IPA Lanjutan. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas lebih dalam terkait dengan TPACK, di mana Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Sudarto MPD. Nah, di sini dalam TPACK, latar belakangnya itu relevansi TPACK semakin kritis dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, di mana siswa saat ini perlu dibekali keterampilan abad 21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan mampu berkomunikasi. Nah, studi yang dilakukan oleh Fauch et al. Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa guru dengan tingkat TPACK tinggi cenderung menciptakan hasil ataupun lingkungan belajar yang interaktif, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Sedangkan menurut Hasanah et al. Pada tahun 2020 mengungkap bahwa banyak guru itu masih terkendala oleh keterbatasan akses teknologi, pelatihan yang tidak memadai, bahkan mindset guru menganggap bahwa teknologi itu sebagai pengganti guru bukan alat pendukung. Nah, adapun rumusan masalahnya itu bagaimana kerangka TPACK dapat diimplementasikan secara aktif ataupun efektif untuk mengatasi kesenjangan antara integrasi teknologi, pedagogi, dan konten dalam pembelajaran. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peningkatan kompetensi TPACK guru dalam menghadapi tuntutan transformasi digital pendidikan. Adapun pokok pembahasannya itu pengertian TPACK, komponen TPACK, penerapan pembelajaran berbasis TPACK, pentingnya TPACK, kemudian implementasi TPACK di sekolah dasar, kemudian kendala pengimplementasian TPACK di sekolah dasar, kemudian analisis integrasi pendekatan TPACK, kemudian integrasi pendekatan TPACK guru di sekolah dasar SIKL dalam melaksanakan pembelajaran di era digital. Nah, menurut Sinawati dan Abdurrahman pada tahun 2020, TPACK adalah proses berlangsungnya suatu pembelajaran dengan kemampuan guru terkait pemahaman pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Farika et al. Pada tahun 2019 mengatakan bahwa TPACK adalah suatu hubungan dari kerangka yang kompleks terhadap tiga pengetahuan, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten materi. Sama halnya dengan Octaviana dan Setiawa pada tahun 2019 memaparkan tiga kajian kerangka kerja TPACK yang diperkenalkan kembali oleh Kohler dan Mistra. Nah, berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa TPACK merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan pengetahuan konten dalam proses pembelajaran. Konsep ini itu membantu pendidik ataupun seorang guru dalam memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, penerapan TPACK dalam pembelajaran daring memiliki tantangan seperti kurangnya interaksi, perubahan peran guru, serta keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah. Nah, kemudian konten-konten TPACK ada content knowledge, pedagogi knowledge, teknologi knowledge, pedagogi content knowledge, kemudian teknologi content knowledge, teknologi pedagogi knowledge. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis TPACK di sekolah setidaknya mensyaratkan kemampuan yang mumpuni pada guru, di mana guru harus dapat mengintegrasikan antara konten pembelajaran, pemahaman karakteristik peserta didik, dan teknologi sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalam TPACK. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis TPACK yang pertama itu dalam pelajaran matematika itu menggunakan aplikasi GeoGebra untuk visualisasi grafik fungsi dan konsep geometri. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia bisa menggunakan Paddle atau Google Documents untuk menulis esai yang kolaboratif. Dalam pembelajaran IPA bisa menggunakan pemanfaatan augmented reality atau AR dan simulasi virtual seperti PAD untuk eksperimen IPA. Kemudian mata pelajaran IPS bisa menggunakan Google Earth untuk mengeksplorasi wilayah geografis dan sejarah dunia. Kemudian apa sih sebenarnya pentingnya TPACK dalam pembelajaran? Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru yang memahami TPACK dapat mengintegrasikan teknologi dengan cara mendukung pemahaman konsep bagi siswa. Kemudian memudahkan proses pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk membuat materi lebih menarik dan interaktif seperti penggunaan video, kuis interaktif, simulasi, dan pembelajaran berbasis peran atau belajar bermain peran atau role playing. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. TPACK itu membantu guru dalam menyajikan metode pengajaran sesuai dengan gaya belajar siswa, mungkin ada yang seperti visual, auditory, dan kinestetik.
meningkatkan keterampilan digital guru dan siswa. Dengan menerapkan TPACK, baik guru maupun siswa akan terbiasa menggunakan teknologi dalam proses belajar, yang dimana kemampuan guru maupun siswa dalam teknologi merupakan keterampilan penting yang perlu kita bangun di era digital. Kemudian mendukung pembelajaran jarak jauh dan hibrid. Nah, di era digital ini pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas, tetapi pembelajaran itu bisa disajikan dalam bentuk learning, di mana pembelajaran yang berbasis online ataupun daring. Kemudian implementasi TPACK di sekolah dasar itu ternyata terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu guru dalam menyampaikan materi secara lebih menarik dan interaktif, baik dalam mata pelajaran IPA, matematika, maupun dalam model blended learning. Kemudian implementasi TPACK di sekolah dasar, yang pertama penggunaan teknologi tadi, seperti guru memanfaatkan media pembelajaran ataupun media-media yang berbasis digital untuk membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian metode pengejaran yang lebih interaktif, misalnya guru bisa menyediakan platform learning, contohnya menggunakan Google Classroom, LMS, ataupun menggunakan blended learning, ataupun kombinasi antara sinkron dan asinkronous learning. Kemudian penguatan materi pembelajaran, guru bisa membuat sebuah bahan ajar ataupun modul ajar di mana selain siswa bisa mengaksesnya secara fleksibel, juga membuat siswa lebih paham akan konsep materi yang disajikan oleh guru. Kemudian evaluasi dan umpan balik berbasis teknologi. Ini bisa berupa kuis online, kemudian portofolio, dan refleksi berbasis video, di mana pemanfaatan learning management system ataupun LMS ini gunanya adalah mengelola tugas dan memberikan refleksi ataupun evaluasi terkait dengan pembelajaran yang disediakan guru maupun pembelajaran yang diharapkan siswa. Kemudian ada beberapa kendala dalam pengimplementasian TPACK di sekolah dasar. Yang pertama itu adalah handphone dengan memori yang cepat penuh, sinyal, kuota internet, dan jadwal pembelajaran yang tidak efektif. Karena kan secara kita membutuhkan kuota internet dan membutuhkan akses jaringan yang stabil, maka dari itu kondisi jaringan juga ini sebenarnya menjadi sebuah challenge ataupun menjadi tantangan bagi guru maupun siswa di dalam pembelajaran e-learning ataupun pembelajaran yang berbasis online. Misalnya kurangnya akses terhadap teknologi, kemudian keterbatasan kompetensi guru, kurikulum dan metode pembelajaran, tingkat kesiapan dan motivasi siswa, kemudian ada dukungan dari pihak sekolah dan orang tua, keterbatasan waktu di dalam pembelajaran. Itu semua merupakan kendala-kendala dalam pengimplementasian TPACK di sekolah dasar. Kemudian ada analisis integrasi pendekatan TPACK, itu memberikan peluang yang besar untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan yang harus diatasi dengan pelatihan guru, penyediaan infrastruktur, dan dukungan kebijakan yang tepat. Nah, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa TPACK itu merupakan singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge, merupakan kerangka kerja yang mengintegrasikan 3 elemen utama di dalam pendidikan, baik itu teknologi, pengetahuan, dan konten. Kerangka ini menekankan bahwa guru tidak hanya harus menguasai materi ajar ataupun content knowledge dan strategi pembelajaran maupun pedagogical knowledge, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk meningkatkan pembelajaran ataupun technological knowledge. Nah, melalui TPACK itu guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, interaktif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era digital ataupun di era mendatang, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.